Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Johan Prasetyo dengan nomor induk mahasiswa 1022 111048 dari kelas 1B jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan beberapa alat rumah tangga yang merupakan bahan listrik dan bahan elektronika. Nah, kebetulan di sini saya membuat video ini sebagai tugas UAS atau penilaian akhir semester bahan listrik dan elektronika dengan dosen pengampunya yaitu Pak Tri Hendrawan Budianto. Oke, silakan disimak video ini teman-teman. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang komponen atau alat elektronika yang ada di rumah saya terlebih dahulu. Yang pertama adalah radio. Radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik. Gelombang ini melintas dan merambat lewat udara dan juga bisa merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut. Cara kerja atau prinsip radio sudah saya jelaskan tadi tentang radio, maka saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja atau cara kerjanya. Sinyal radio dipancarkan dengan menggunakan gelombang pembawa. Gelombang radio yang merupakan sebuah bagian dari spektrum elektromagnetik. Panjang gelombang paling panjang yang dipantulkan oleh lapisan udara yang juga berada tinggi di dalam atmosfer bumi yang disebut ionosfer. Dan dengan menggunakan cara yang telah diterangkan, pesan lewat radio bisa untuk dipantulkan sehingga bisa mencapai jarak yang sangat jauh. Jadi berikut ini beberapa komponen radio dan fungsinya yang perlu diketahui oleh kita bersama. Adapun dalam masing-masing bagian radio tersebut terdapat pula beberapa macam komponen elektronika sebagai alat pelengkap dan penyusunnya. Terkait komponen yang ada pada dalam bagian radio lengkap beserta dan fungsinya, langsung saja saya akan menjelaskan ada beberapa informasi komponen-komponen radio tersebut. Yang pertama, osilator dan mixer. Pada bagian ini terdapat beberapa komponen elektronika sebagai alat penyusun seperti spool osilator, transistor, dan juga resistor. Adapun transistor berfungsi sebagai alat penyambung dan pemutus atau switching, menstabilkan tegangan, dan juga untuk memodulasi sinyal. Dan resistor berfungsi untuk menahan arus listrik. Rangkaian kedua, tuning atau lingkaran penala. Pada bagian tuning atau lingkaran penala, ini terdapat beberapa alat komponen penyusun, seperti spool antena atau batang ferit, kondensator, keramik, arco, dan antena batang. Adapun fungsi-fungsi dari komponen yang terdapat pada bagian tuning atau alat komponen penyusunnya tersebut antara lain adalah spool antena berfungsi sebagai alat untuk menangkap gelombang elektromagnetik. Kondensator keramik berfungsi sebagai alat penyaring tegangan dan penyaring frekuensi radio. Arco atau kondensator variabel adalah berfungsi untuk memilih gelombang frekuensi tertentu yang akan ditangkap oleh radio. Adapun antena batang berfungsi untuk menangkap gelombang elektromagnetik yang ada di udara. Selanjutnya, penguat frekuensi menengah MF atau IF. Pada bagian ini, penguat frekuensi menengah MF atau IF ini terdapat juga komponen elektronika sebagai alat penyusun yang berupa kondensator, elektrolit atau elko. Adapun elko berfungsi untuk menyimpan energi dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan internal muatan listrik yang tidak seimbang. Komponen selanjutnya, detektor. Di bagian detektor terdapat beberapa komponen penyusun seperti dioda, detektor, dan potensiometer. Dioda detektor berfungsi untuk memberikan arus listrik yang searah. Potensiometer berfungsi sebagai sebuah resistor variabel atau rheostat dalam urusan atau pembagian tegangan. Yang selanjutnya, penguat suara atau AF. Getaran suara yang dihasilkan oleh komponen potensiometer yaitu Fi. Keadaannya masih begitu lemah.
Oleh sebab itu, harus diperkuat dengan menggunakan penguat suara atau AF. Dalam penguat suara tersebut, komponen yang bertugas adalah transistor. Adapun transistor berfungsi sebagai alat penguat getaran suara. Dan yang terakhir adalah penguat akhir. Dalam bagian-bagian penguat akhir atau AF ini, terdapat komponen elektronika sebagai alat penyusun yang berupa transformator, trafo, IT, dan OT. Adapun transformator tersebut terdiri dari dua macam, yaitu transformator step up dan transformator step down. Adapun fungsi transformator step up adalah untuk menaikkan tegangan, dan sebaliknya transformator step down berfungsi untuk menurunkan tegangan. Untuk komponen atau alat elektronika yang kedua adalah kabel jack atau audio jack. Jadi yang dimaksud dengan audio jack ialah konektor yang menghubungkan earphone atau headphone dengan perlengkapan yang bisa menghasilkan audio layaknya audio player, smartphone atau handphone, komputer PC, laptop, dan alat-alat musik listrik atau perangkat yang menerima input audio dari mikrofon layaknya amplifier atau penguat suara. Nama-nama lain dari audio jack diantaranya ialah phone jack, phone connector, headphone jack, earphone jack, ataupun jack plug. Jika dilihat dari ukurannya, audio jack ini ada yang berukuran 2, mm, 3, mm, dan 6,3 mm. Namun jika dilihat dari jumlah konduktornya, audio jack ini dapat divisikan menjadi audio jack TS, TRS, dan TRRS. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis jack itu tersebut. 1. Audio jack tipe TS. Audio jack TS atau tip sleeve ialah audio jack yang terdiri dari dua konduktor saja, yakni bagian konduktor TIP dengan unsur konduktor sleeve. TIP sering dihubungkan ke signal audio, sementara bagian sleeve dihubungkan ke ground. Audio jack TS ini seringkali digunakan untuk mikrofon ataupun audio yang bermodel mono atau suara kanan dan suara kiri sama saja. 2. Audio jack tipe TRS, tip ring sleeve. Audio jack TRS tip ring sleeve ini mempunyai 3 unsur konduktor, yakni konduktor tip, konduktor ring, dan konduktor sleeve. Pada umumnya, unsur konduktor tip dihubungkan ke kanal kiri audio atau left channel, dan unsur ring dihubungkan ke kanal kanan audio right channel. Sementara bagian konduktor sleeve dihubungkan ke ground. Audio jack TRS ini menyokong audio dengan mode stereo. 3. Audio jack tipe TRRS, yaitu tip ring sleeve. Audio jack tipe TRRS ini ialah tipe audio jack yang sangat lengkap, sebab ada 4 unsur konduktor, yakni 1 konduktor tip, 2 konduktor ring, dan 1 konduktor sleeve. Biasanya audio jack TRRS ini berukuran 3, mm. Ini dipakai untuk mendengarkan musik dan berkomunikasi di nyaris semua jenis smartphone yang beredar di pasaran saat ini. Konfigurasi audio jack TRRS ini pada umumnya ialah konduktor tip bagi audio kanal kiri atau left channel, konduktor ring pertama bagi audio kanal kanan right channel, konduktor ring kedua bagi ground, dan konduktor sleeve bagi mikrofon. Dan yang keempat adalah terakhir kalinya, jack XLR atau XLR konektor. Konektor XLR yang sering ada
dalam satu paket mikrofon Shure berperan aktif dalam kegiatan rekaman, karena item kecil tersebut ialah sebuah komponen pelengkap dalam sebuah susunan audio yang dipakai untuk menghubungkan kabel dengan mikrofon. Terdapat dua jenis konektor XLR audio yang tidak sedikit di pasaran, yakni yang mempunyai 3 kaki, tetapi ada pula yang memiliki 2 kaki. Ada jenis male atau laki-laki dengan ciri umum, yakni mempunyai konektor besi yang memanjang dan berjumlah 3. Sedangkan untuk jenis female atau wanitanya mempunyai lubang dengan rangkaian 3 lubang pun untuk pasangannya. Baiklah, berikut ini saya akan menjelaskan tentang komponen dan bahan instalasi listrik yang ada di rumah saya, yaitu steker. Steker, alat ini sering kita temukan di hampir semua barang elektronik yang ada di rumah. Beberapa barang tersebut antara lain adalah televisi, colokan HP, hingga kulkas. Semua barang tersebut menggunakan steker sebagai penghantar listrik dari produk elektronik ke sumber listrik di rumah. Untuk lebih lengkapnya, langsung saja kita simak ulasan penjelasan lengkap dari saya sendiri mengenai fungsi steker berikut ini. Yang pertama-tama, sebelum masuk ke fungsinya, langsung alangkah baiknya kita terlebih dahulu harus mengetahui pengertiannya atau penjelasan dari steker itu sendiri. Steker adalah komponen yang menghantarkan listrik dari barang elektronik kepada stop kontak di rumah. Bentuk dari steker tersendiri umumnya di Indonesia menggunakan 2 kaki seperti yang saya perlihatkan pada awal video tadi. Ini mengikuti jenis lubang stop kontak yang sudah digunakan di seluruh hunian di Indonesia. Steker juga sering disebut sebagai colokan atau jack listrik dalam bahasa sehari-hari. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi steker atau colokan. Fungsi steker sendiri adalah sebagai media koneksi antara sumber listrik dengan perangkat listrik. Melalui koneksi steker dan stop kontak inilah arus listrik dapat mengalir ke perangkat elektronik, sehingga perangkat elektronik yang disambungkan tersebut mendapatkan arus listrik dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Bukan cuma itu, steker juga berfungsi sebagai poin pengaman pada instalasi listrik rumah, di mana dengan adanya steker ini, pertemuan antara jalur listrik menjadi lebih aman. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa fungsi steker pada instalasi listrik ini sangatlah penting. Dan berikut ini jenis steker atau colokan di Indonesia sendiri. Terdapat 2 jenis fungsi. Steker yang umum digunakan yakni 2 kaki dan 3 kaki. Steker 2 kaki memiliki bentuk yang berdampingan dengan dan tegak lurus. Steker ini digunakan untuk arus listrik yang relatif lebih rendah. Sedangkan steker 3 kaki memiliki bentuk seperti segitiga, tegak lurus, serta dilengkapi jalur ground. Digunakan untuk peralatan elektronik yang memiliki arus tegangan listrik relatif lebih tinggi. Jika kita membedakan jenis dan fungsi steker dari bentuk stop kontak, maka steker listrik ini dibagi menjadi 2 jenis, yakni steker bentuk F dan steker bentuk C. Steker bentuk F memiliki bentuk kutub lurus, dan steker bentuk C kutubnya berbentuk lengkung atau melingkar. Untuk cara memasang colokan listrik 3 kabel sebenarnya sama seperti memasang colokan atau steker listrik 2 kabel, dan ada tambahan kabel ketiga yaitu kabel arde atau kabel groundnya. Sebagai perumpamaan pemasangan steker listrik 3 kabel, untuk warna biru itu kabel negatif atau netral, untuk kabel hitam itu kabel positif atau untuk fasanya, dan kabel kuning atau hijau untuk kabel ground. Berikut ini cara memasangnya. 1. Lepaskan sekrup atau baut pengunci yang ada di steker untuk membuka penutupnya. 2. Setelah bagian penutup terbuka, hubungkan kabel fasa yang berwarna hitam dan netral berwarna biru pada terminal kabel yang telah tersedia dan kencangkan bautnya. 3. Untuk kabel arde atau kabel ground yang berwarna hijau atau kuning,
Pasangkan pada terminal untuk ground. Posisinya ada di tengah. Kencangkan bautnya. Tutup kembali penutup steker dan jangan lupa pasang baut pengunci dan kencangkan. Demikian itulah prosedur cara pemasangan untuk steker tersendiri.